Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran. Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk mengetahui informasi terbaru mengenai dunia wisata dan dunia kuliner. Travelers, boleh dibilang hotel gaya yang akan kita review hari ini adalah hotel bintang 5 terbaru di Bandung. Meskipun memang sudah beroperasi sekitar 2 tahun. Saya sebenarnya sudah berapa kali ya menginap di sini. Namun baru sempat mereview hotel gaya kali ini. Jadi dalam virtual tour ini saya coba kasih liatin beberapa perbedaan atau mungkin progres ya untuk hotel ini sejak dibangun sampai sekarang, juga beberapa jenis tipe kamar. Hotel ini berada di Jalan Setiabudi ya. Kita tahu Jalan Setiabudi Bandung adalah salah satu akses yang sering digunakan untuk menuju ke Lembang. Jadi salah satu keuntungan menginap di hotel ini adalah kita bisa mempersingkat waktu perjalanan jika kita menginap di hotel gaya. Sekarang saya sudah masuk area hotel, disambut dengan fasad eksterior hotel berupa susunan kotak berwarna hitam yang terbuat dari granit tiles ya. Ini disandingkan dengan kayu dan batu alam yang natural. Pola tema serupa untuk eksteriornya ini akan terlihat di beberapa bagian hotel. Dan sepertinya ini menjadi salah satu ciri khas dari eksterior hotel gaya Bandung. Masuk ke lobi, suasana berbeda emang terasa ya. Mulai dari naik tangga sampai ke area lobi, udah kerasa kalau hotel ini punya keunikan dari interiornya. Mewah dan estetik. Dan rasanya bakal punya pengalaman menginap menyenangkan di sini ya. Beberapa bagian hotel sepertinya memang sengaja dibuat dengan pola-pola yang asimetris gitu, tidak beraturan. Kesannya jadi tidak monoton. Nih coba lihat nih, atap lobinya dibuat sedikit miring untuk menghadirkan sudut pemandangan yang unik. Warna hitam dengan kombinasi orange dan elemen-elemen unsur kayu ini cukup dominan ya sampai ke area lobi. Dinding lobi juga menuju area lift masih menggunakan pola yang sama seperti eksterior hotel di bagian depan dengan kombinasi kayu dan batu alam. Jadi banyak tempat, banyak sisi-sisi dinding yang menggunakan elemen-elemen yang sama. Terus di area lobi juga terdapat lampu gantung interaktif berupa kumpulan lampu-lampu kaca jadul. Ini mereka sebut dengan echoes. Jadi disebut interaktif karena lampu ini akan menyala kalau kita melewati bagian bawah lampu gantungnya. Area lobinya memanjang dan berujung ke balkon dengan view kolam renang dan perbukitan. Jadi konsep lobi yang tanpa dinding ini bisa memberikan sirkulasi udara yang baik sehingga udara sejuk pegunungan masih terasa di lobi. Juga dari ujung lobi kita bisa melihat landscape halaman belakang hotel ini dengan struktur berbagai level dari dinding-dinding kaca yang menakjubkan. Travelers bisa keluar resto ke arah resto ya, menuruni beberapa anak tangga. Di sini tersedia viewing deck untuk menikmati landscape hotel gaya ke arah taman. Jadi viewing deck ini biasanya jadi salah satu tempat spot foto pilihan pengunjung karena dari area ini akan dapat foto dengan background gedung hotel yang estetik, air yang mengalir ke kolam, juga gedung caca yang cakep. Sambil menunggu proses check-in, traveler bisa menikmati welcome drink berupa iced tea dengan madu seger. Oke, sekarang saya sudah dapat keycardnya, langsung cus menuju kamar melalui lift. Karena saya menginap di kamar The Club ya, maka saya menuju lift yang mengarahkan ke Tower D. Ini adalah tower khusus untuk jenis kamar Deluxe Club dan Suite Club Deluxe Club. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini travelers adalah travelers harus mengingat lokasi kamar di tower mana, karena ini menentukan travelers menuju ke lift yang mana setelah check-in. Satu lagi travelers, jika menginap di club room, travelers harus ganti lift. Sih buat yang baru pertama kali sini agak bingung juga, tapi nggak usah khawatir travelers, karena petugas hotel sebenarnya cukup membantu kita memberikan informasi yang lengkap mengenai lokasi kamar atau fasilitas yang ingin kita tuju. Travelers, kalau kita memilih menginap di The Club Room, ada beberapa privilege yang bisa kita terima. Yaitu salah satunya adalah kita dapat akses parkir khusus di lantai 2. Nah, di sini kita bisa langsung check-in, tidak di counter check-in yang ada di lobby. Nggak perlu menunggu lama untuk check-in di reception di lobby hotel. Di sini juga tersedia charging untuk mobil listrik khusus parkir di P2.
Privilege lain bila travelers nginap di club room adalah travelers bisa breakfast khusus di club lounge dan menikmati akses sepanjang hari ke the club ini. Ini merupakan lounge khusus tamu club yang menyediakan tempat yang interiornya bagus ya, terinspirasi oleh gaya-gaya art deco gitu, jadi elegan banget. Nah, lengkap mengenai club lounge ini nanti akan saya ceritakan ya travelers. Sekarang yuk kita lihat kamarnya. Dan inilah kamarnya, tipe club room di Hotel Gaya. Oh ya, kalau travelers pesan kamar lewat online reservasi, jadi kamarnya ini untuk club room sering disebut dengan kamar king dengan view bukit atau taman. Nah, masuk kamar sekarang saya sudah disambut dengan welcome cakes dan juga teh jahe di dalam teapot yang cukup untuk 2 atau 3 orang. Nah, saya cobain langsung teh jahenya ya. Ini rasanya mantep banget ya travelers. Pas minum rasa hangat di tenggorokan langsung kerasa. Saya suka banget dengan teh jahe ini. Kamarnya lumayan luas, ini ukurannya sekitar 35 meter persegi. Lantainya berlapis karpet tebal jadi nggak kerasa dingin. Nah, kamar ini juga didominasi oleh warna coklat dan krem, jadi lebih terkesan minimalis modern ya travelers. Kamar ini juga menggunakan banyak unsur kayu ini sebagai elemen dekoratif sehingga terkesan natural. Juga nggak terlalu banyak pajangan di dindingnya. Tempat tidurnya ukuran king bed, di kiri kanannya ada reading lamp dan juga ada banyak colokan ya di sisi kiri dan kanan tempat tidurnya. Jadi aman lah kalau mau nge-charge. Ada juga sofa lazy bed di area pintu kaca menuju area balkon. Nah, kalau travelers kalau mau santai-santai nonton TV atau melihat view keluar, ini bisa duduk-duduk di lazy bed ini. Kemudian di sini juga disediakan satu set meja dan kursi untuk kerja atau sekedar browsing-browsing. Juga disediakan permainan anak dari bahan kayu. Travelers bisa main ya, nyusun balok-balok kayu ini bersama anak. Pasti menjadi permainan yang edukatif dan menyenangkan. Jadi nggak ada unsur plastik di sini ya travelers, ramah lingkungan banget. Juga ada pensil warna dan alat tulis untuk aktivitas anak. Kalau berada di kamar jadi nggak bosen, bisa coloring atau drawing. Dari sini juga saya udah dapat kesan kalau hotel ini ya bener-bener siaplah sebagai hotel ramah keluarga karena banyak aktivitas bisa dilakukan bahkan di kamar. Kamar juga ada TV ukuran 52 inch, ini lengkap dengan saluran TV nasional atau internasional. Juga jaringan wifi juga kencang tanpa ada kendala. Juga dinding kamarnya dilapis karpet material kedap suara. Ini satu tema dengan material dengan warna headboardnya di atas tempat tidur. Dan pemasangan material ini sepertinya bisa meredam suara dari luar juga ya. Warnanya juga masih satu tema dengan kap lampu dan pembungkus sofa dan juga band yang ada di kamar. Unggulan dari kamar ini adalah view-nya yang mengarah ke taman dan ke arah bukit belakang. Ini jelas terlihat jika tirai pintu belakangnya kita buka. Rasanya ini kamar impian banget ya travelers. Bisa tiduran dan dapat pemandangan yang hijau, juga pemandangan bukit dari luar. Atau kelebihan lain untuk kamar The Club ini adalah tersedianya balkon. Jadi kita bisa menikmati view luar yang cakep, buka pintunya, udara segar masuk, dan apalagi pas pagi ya travelers, kabut putih masih terlihat, terus semburat jingga di langit masih tersisa. Cakep banget. Rumah amenitisnya juga cukup lengkap ya travelers, mulai dari teh, kopi, gula, juga ada pemanas air dan coffee maker dengan kopi kapsulnya. Peralatan makan minum juga lengkap tersedia di laci. Nah ini nih ada coklat powder tersedia. Ini anak-anak suka banget dengan coklat ini. Rasanya enak, gurih, dimakan hangat-hangat di malam yang dingin. Mantap banget. Saya sih rekomen banget coklat ini ya, karena saya memang enak dan anak-anak saya suka banget. Juga ada tersedia aneka minuman lain di dalam lemari es yang bisa dinikmati secara free. Mulai dari hydro koko, minuman jus jeruk, dan lain-lain. Juga susu ya, jadi nggak perlu repot-repot beli susu untuk anak di luar. Nah, kini kita masuk ke kamar mandinya. Kamar mandinya ini satu tema juga dengan ruang tidur. Desainnya standar dengan kombinasi lantai berwarna abu, juga dindingnya berwarna krem. Kamar mandinya memang terkesan mewah banget ya travelers karena menggunakan lampu LED. Bahkan di sisi-sisi shower roomnya di bagian bawah juga terdapat cahaya lampu LED. Kesannya elegan banget. Terus antara ruang tidur dan kamar mandi ini ada sekat kaca. Oh ya travelers, di sini nggak ada bathtub ya, adanya shower room serta ada juga lemari di dalam kamar mandinya. Kemudian ada toiletries juga, ini isinya lengkap mulai dari shower gel, sampo, conditioner, sikat gigi, shower cap, dan lain-lain. Untuk sabun sampo dalam kemasan besar, jadi cukup banget ya travelers, nggak pelit-pelit. Handuknya juga lengkap dan handuk mandi, ada handuk tangan, ada handuk muka. Ini masing-masing 2 pieces, keren.
Nah, shower roomnya itu ada shower tipe curah dan juga tipe semprot kombinasinya. Peralatan di dalam lemari juga cukup lengkap, mulai dari bathrobe, setrikaan, iron board, kemudian juga ada safe deposit box, dan sandal serta laundry basket. Overall, ruang kamar tipe club ini bersih juga nyaman. Juga kamarnya kedap suara. Saya nggak merasa terganggu dengan suara kamar sebelah, kamar di atas atau di luar pintu. Sangat nyaman. Pagi-pagi saya udah ngerasa lapar, jadi saya langsung menuju ke resto semeja untuk breakfast. Resto semeja ini untuk breakfast semua kamar ya travelers. Sebenarnya untuk kamar club room ke atas, breakfast bisa dilakukan di lounge yang lantai 2 Tower D. Tapi biasanya kan menu breakfast di lounge itu nggak selengkap menu yang disediakan di resto untuk semua kamar. Jadi saya pagi ini memilih breakfast di resto semeja. Besok sih saya cobain ya breakfast di lounge. Jadi resto ini konsepnya open air. Pagi-pagi ini bisa dapat udara seger, terus view-nya juga bagus. Nah, posisi favorit saya adalah meja di luar, di mana saya bisa dapat view bukit hijau dengan siluet gunung yang masih tertutup kabut. Jadi kalau kita beruntung ya, kalau udara lagi bersih, udara lagi cerah, maka kita bisa melihat siluet Gunung Papandayan dari area resto ini. Ini suasana ketika matahari baru bangun ya travelers, terlihat mengintip di balik awan mataharinya. Ini salah satu best moment di Hotel Gaya ini menurut saya. Menikmati sarapan, ada buah, kopi, dimsum, omelet, jus hijau, dan kopi. Ya rasanya ini sih kurang banyak ya breakfastnya ya travelers. Resto ini sebenarnya 2 lantai ya travelers. Ini yang menjadi tempat makan utama ada di lantai sejajar lobi. Tapi kalau tamu hotel banyak, maka tamu yang datang belakangan biasanya sih diarahkan ke lantai di bawahnya. Suasananya sih sama bagusnya ya, view-nya sama cakepnya juga. Hanya di lantai bawah, kursi yang berada di luar itu menghadap ke taman menggunakan kursi santai. Jadi lebih instagramable dan bisa lebih santai-santai. Menu makanannya cukup lengkap ya travelers. Dan saya suka sih dengan rasa taste dari makanan di sini. Jadi makanannya bisa berbagai macam karbo, ada proteinnya juga, ada sayurannya juga, ada buahnya juga, semuanya lengkap. Pilihan karbonya juga macam-macam. Ada nasi putih, nasi goreng, mie goreng, atau lontong, pokoknya macam-macam menunya. Nah, kemudian ada juga menunya, ada yang menu western, ada Indonesian food, ada oriental, ada Jepang, dan juga menu-menu lokal. Yang mau diet, nggak mau makan karbo, bisa makan aneka salad yang tersedia di sini. Kemudian pilihan pastrinya juga enak-enak, ada cakesnya juga. Kemudian ada juga smoothies, ada puding. Pokoknya semuanya enak-enak travelers. Nah, travelers bisa lihat sendiri deh deretan menu yang disajikan. Mulai dari makanan hangat, makanan dingin. Dan untuk live cookingnya sih ada biasanya noodle ataupun menu lain yang disiapkan langsung oleh para chefnya. Travelers, kalau breakfast di semeja ini jangan lewatkan cobain sosisnya. Ini sosisnya sosis homemade dari hotel. Saya suka banget. Tebel, rasanya enak, teksturnya lembut. Untuk kopi dan tehnya juga hotel ini gak pelit ya travelers. Langsung disajikan dalam teko bahan keramik. Dan kita nggak perlu refill lagi kalau hanya minum 1 atau 2 cangkir. Besok paginya saya coba breakfast di lounge resto. Ini khusus untuk kamar club room ke atas ya. Resto club lounge ini nuansanya dark, juga menggunakan lantai keramik berwarna abu-abu gelap. Jadi membuat suasana terlihat lebih elegan. Saya sih suka ya dengan meja display yang full cahaya, seperti model retro gitu. Nah, di sini kita juga dilayani secara personil travelers. Dan pilihan menu yang disajikan memang nggak selengkap menu yang disajikan di semeja resto. Tapi ada beberapa menu yang bisa kita pilih dan tidak disajikan di semesta resto juga. Ini pilihan breakfast saya ya. Disajikan dalam pan, isinya ada roti bakar, sauteed mushroom, terus kemudian ada telur mata sapi yang kuningnya setengah matang. Saya sih suka konsep resto ini ya, karena kita bisa memilih menu yang berada di buku menu, tidak yang hanya disajikan di meja displaynya. Sekarang kita cobain kolam renang yuk. Nah, ini saya menuju kolam renang ya travelers. Terus terang
Kolam renang ini kan di Hotel Gaya ini sangat ikonik ya, dan rasanya menjadi center point dari seluruh aktivitas selama di Hotel Gaya ini. Kolam renangnya memang estetik banget ya travelers, dan dengan infinity pool ini travelers bisa menikmati view yang cakep, bukit dan pohonan hijau yang menyegarkan mata. Kemudian sisi lantai tepi kolam ini kan diberi bahan kayu ya, cakep dan estetik. Kemudian di tengah kolamnya juga ada instalasi seni yang terlihat menonjol dengan warna silver. Bentuk kolam renangnya memang memanjang dan gede ya, agak-agak konvensional gitu shape-nya. Tapi karena dia dibuat estetik, kemudian infinity pool dan ada air yang tercurah dari atas, ini terlihat memang kolam renang ini tidak terlihat seperti bentuk yang biasa-biasa saja. Apalagi pakai air hangat. Jadi anak-anak juga betah banget berendam dan bermain di sini. Nah, kalau anaknya ada dua traveler, yang satu untuk anak-anak toddler, ini di dekat tempat bilas karena kedalamannya nggak terlalu dalam ya. Dan untuk anak-anak yang lebih gede lagi, ada pool yang tersedia di sisi lainnya di ujung sebelah kiri. Jadi kolam dewasanya itu diapit oleh dua kolam renang anak. Nah, ini suasana kolam renangnya ya di sekitar pagi hari, sekitar jam 6 pagi. Air yang tercurah dari atas, air mancurnya itu belum dioperasikan. Dan suasana terlihat tenang, sunyi, dan damai. Memang sih karena kolam air hangat, pagi-pagi ya ada juga sih tamu yang mencoba berenang. Karena nggak ada kendala juga dengan air ya, karena airnya hangat. Nah, ini suasana kolam renang ketika air tercurah dari atas. Ini cakep banget, estetik. Dan biasanya sih anak-anak suka berkumpul di area titik tempat di mana air mancur atau air tersebut tercurahkan ke bawah. Karena kalau kita berada di bawahnya, berasa punggung kita kayak dipijet-pijet gitu. Karena tekanan airnya kan cukup lumayan ya. Bisa merasakan membuat dada atau tubuh kita atau punggung kita ketika terkena pijetan dari air itu menjadi lebih rileks. Mau duduk-duduk sambil lesehan, sambil mengawasi anak-anak yang berenang, ini bisa ada banyak kursi lazy bed yang tersedia di sekitar kolam. Dan terus terang saya nggak bosan-bosannya ya menikmati suasana di kolam renang ini. Karena lihat nih, ada bagian dinding yang masih menggunakan tekstur dan pola yang sama dengan bagian fasad di depan eksterior hotel. Ini warna kotak-kotak kayu dengan hiasan atau list berwarna orange. Ini memang cakep banget ya travelers, dan rasanya ini memang menjadi trademark dari Hotel Gaya ini. Habis renang, perut lapar, ada food truck yang menyediakan aneka makanan dan minuman bisa dibeli. Ruang bilasnya ada dua, untuk bilas terbuka ada di dekat pool anak, sedangkan untuk ruang bilas sekaligus juga untuk mandi dan changing room ini ada di dekat pintu masuk pool. Ini terpisah antara area pria dan wanita. Dan kamar mandinya berupa kamar mandi tertutup ya travelers, jadi lebih privacy juga. Ruang ganti juga ada locker dengan kunci berpassword, ini untuk menyimpan barang-barang sebelum renang. Nah, sore-sore abis renang, perut lapar, pengennya minum-minum teh anget sambil ngemil-ngemil. Jadi saya mau manfaatin momen afternoon tea di Club Lounge. Jadi afternoon tea ini dilayani dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Nah, untuk afternoon tea, travelers akan disajikan charcuterie dan juga berbagai macam keju dan smoked beef. Ini pilihan cake dan pastry buat saya sih sangat menyenangkan ya. Apalagi ada mini sandwich, jadi nggak perlu cari makan malam lagi. Pasir dan cake-nya juga disajikan dengan wadah yang cakep. Jadi mengingatkan saya kalau saya pernah ngeteh di salah satu cafe yang menjual teh premium di Plaza Senayan. Bedanya kalau di Plaza Senayan kan harus bayar ya travelers. Nah, di Gaya ini pilihan tehnya juga dari brand premium TWG ya. Sekarang kita cobain fasilitas lain ya travelers. Ada apa aja di Hotel Gaya ini. Nah, saya cobain sekarang fitness centernya. Fitness center itu ada di lantai P6 ya. Jadi kita dari atas itu harus cari lift ke paling bawah. Fitness centernya ini lumayan lengkap serta luas. Dindingnya juga terbuat dari cermin dan menghadap keluar ini terbuat dari dinding kaca. Nah, di dalam ruang fitness center ini juga ada ruang untuk yoga atau olahraga bersama. Di sebelah fitness room ini ada juga mini rock climbing, tingginya sekitar 3 meteran dari bahan fiber yang aman. Ini lengkap dengan matrasnya di bagian bawah, jadi aman untuk anak-anak yang ingin mencoba rock climbing.
Di lantai yang sama, di seberang dari fitness center, itu ada tersedia jacuzzi. Ini jacuzzinya berada di area restroom, berada di area changing room, dan juga ruang ganti untuk orang-orang yang menggunakan atau habis fitness. Nah, jacuzzinya ini ada juga dilengkapi dengan ruang steam. Tapi memang jacuzzi ini tidak menampilkan view yang cakep ya, menurut saya sayang sekali. Karena kita hanya melihat dinding sambil berendam. Juga taman di area backyard ini tertata rapi, terpelihara baik. Ada beberapa kembang yang warna-warni yang makin mempercantik suasana di taman belakang hotel ini. Di taman ada kolam ikan koi yang gede ya. Ini fasilitas yang udah full operasi ya Travelers. Tahun lalu baru ada kolam doang. Sekarang Travelers bisa kasih makan ikan. Masih makan ikannya sih free ya. Cukup kasih tahu nomor kamar ke petugas. Terus dikasih koin yang dimasukkan ke mesinnya. Nanti akan keluar bola yang di dalamnya ada makanan ikan. Anak-anak pasti senang kasih makan ikan di kolam karena ikannya juga banyak. Kemudian lucu-lucu, warnanya bagus ya. Dan di sini juga tempat yang bagus untuk foto. Dekat di kolam ikan ini ada fasilitas baru juga Travelers. Tahun lalu juga saya belum menemukan ada tempat main ini. Nah, ini adalah tempat main pasir dan miniatur pompa hidrolik. Jadi anak-anak bisa bermain pompa tangan, pompanya digenjot ya sampai airnya keluar, dan kemudian airnya itu akan mengalirkan bola-bola plastik yang ada di ujungnya. Dan sekaligus juga anak-anak di bawah bisa bermain pasir. Ini sepertinya bagus ya untuk melatih motorik anak. Jalan lagi ke arah kanan. Di sini ada fasilitas amphitheater. Ini sepertinya untuk pertunjukan musik atau event-event lainnya. Tapi meskipun fasilitasnya sudah selesai, beberapa kali saya menginap di sini, sepertinya tidak ada atau belum ada pertunjukan yang dilakukan untuk pemanfaatan amphitheater ini. Kecuali banyak digunakan para tamu untuk foto-foto atau anak-anak bermain. Tapi kalau dilihat jadwalnya sih, saya lihat tiap minggu ini ada diskedulkan aktivitas outdoor painting di sini. Berjalan lagi ke arah backyard, ke arah kanan dan kemudian ke arah lebih ke atas. Ini ada jalur menuju ke rumah kaca atau greenhouse. Nah, sekali lagi ini juga fasilitas baru ya Travelers. Tahun lalu saya masih belum menemukan fasilitas ini selesai karena masih konstruksi. Posisi greenhouse ini berada di level yang lebih tinggi dari amphitheater. Rumah kaca ini ada 3 bangunan yang fungsinya sebenarnya adalah tempat pembibitan dan perawatan tanaman hias dari pihak hotel, yang tanaman hias ini akan digunakan sebagai bagian dari interior hotel. Jadi banyak tanaman bagus di sini ya Travelers. Ada berbagai jenis begonia, terus saya lihat ada berbagai anggrek, philodendron dan lain-lain. Dan mungkin karena udaranya sejuk, juga matahari cukup, jadi tanaman di sini tumbuh subur. Salah satu bangunan rumah kaca ini di greenhouse 3, selain berisikan tanaman-tanaman cakep, juga dilengkapi dengan kursi dan meja untuk menikmati suasana pagi atau sore hari di balkonnya. Jadi pagi-pagi pihak hotel biasanya menyediakan teh dan kopi di sini. Tamu hotel yang lagi jogging atau menikmati udara pagi bisa duduk-duduk santai di sini. Di sini view-nya juga cakep ya Travelers. Bisa melihat view cakep semburat matahari dari celah-celah pohon pinus yang tumbuh tinggi di sekitar halaman belakang. Juga dengan background bangunan hotel dan kejauhan. Saya sih suka dengan suasana di sini ya, apalagi kalau Travelers pengen foto-foto yang instagramable di sini, cakep banget, posisi yang bagus. Nah, mari kita explore lagi hotel ini. Salah satu fasilitas yang menurut saya juga cakep adalah rooftop garden. Lokasinya di atas restoran, naik melalui tangga di bagian samping. Rooftop garden ini dilapisi rumput, tapi tidak semua rumput asli ya Travelers. Ada yang di cover juga dengan rumput sintetis. View di sini juga cakep. Rasanya sih kalau mau ngadain event yang butuh space luas, tapi view-nya juga cakep. Nah, rooftop garden ini adalah pilihan yang tepat. Kalau nggak mau aktivitas outdoor, nah untuk anak-anak juga ada fasilitas yang disediakan indoor. Gak usah khawatir ya Travelers, ada juga Kids Cats ya. Jadi ini seperti studio untuk anak-anak mengembangkan kemampuannya untuk menggambar, mewarna, membaca atau aktivitas art lainnya. Kalau di fasilitas luar kan udah ada aktivitas yang untuk fisik ya Travelers. Nah ini adalah lebih kepada melatih pengembangan kemampuan skill dan sensorik dari anak-anak. Satu lagi fasilitas yang menjadikan Hotel Gaya ini berbeda dengan hotel bintang 5 lainnya adalah studio musik yang bisa digunakan oleh tamu yang nginep. Di sini ada drum, elektrik gitar, ada bass, keyboard, lengkap dengan sound systemnya. Travelers yang suka musik pasti betah nginep di sini.
Nah, sore-sore udah mulai cakep pemandangan juga. Saya mau ngopi-ngopi sore. Di sini tersedia Cafe Inspira Roaster. Ini kafenya lokasinya di sebelah resto ya, yang lantai bawah. Tempatnya didesain dengan interior kekinian, ya modern minimalis gitu. Kemudian sama halnya dengan restonya, di sini juga view di Cafe Inspira Roaster ini menyajikan view alam yang asri serta kece banget. Tapi saya coba memilih duduk di area indoor. Nah, di sini saya bersama teman cobain kopi Bajawa yang rasanya bold serta strong. Sore-sore ngopi-ngopi di sini ya asik lah sambil ngobrol dengan teman. Kalau lagi malas keluar hotel, Travelers kalau udah malam ya perut lapar, di sini tersedia juga ada Mono Resto. Ini sebenarnya konsepnya kitchen and lounge ya. Jadi bisa menikmati wine and beer juga di sini. Nah, kalau Travelers mau ngadain acara dinner untuk kantor, bisa juga di sini. Saya pernah ngadain acara kantor di sini ya, corporate gathering, dan tempatnya juga cukup asik ya. View-nya menampilkan view bukit dan area kolam renang. Kalau malam sih terlihat cakep ya, bisa duduk indoor atau outdoor. Nah, pilihan menu di sini lebih ke western food, tapi juga jangan khawatir, di sini juga ada Indonesian food. Nah, kalau mau meeting, di sini juga tersedia banyak meeting room. Mulai dari kapasitas 10 orang sampai ratusan juga ada. Juga tersedia lengkap peralatan meetingnya, mulai dari layar LCD, smartboard, ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau mau view yang cakep sih, pilih meeting room yang view-nya kolam renang ya Travelers, biar gak bosen selama meeting berlangsung. Meeting roomsnya menyebar di beberapa lantai ya Travelers, dengan view yang berbeda-beda. Nah, ini adalah meeting room yang berada di lantai dasar. Saya suka dengan meeting room yang di lantai dasar ini karena suasana eksteriornya didesain mirip dengan studio Cineplex. Susunan kursinya juga model studio film gitu. Boleh dibilang berbagai tempat dan fasilitas di hotel ini memang memberikan banyak opsi yang cakep untuk foto-foto yang instagramable. Ngomong-ngomong soal meeting room, ada satu bangunan yang cakep yang terlihat menonjol dari kolam renang atau dari area kamar. Namanya The Altitude. The Altitude ini bisa diakses dari pojokan pool. Posisinya tinggi, berada 50 meter dari atas permukaan tanah dan dikelilingi kaca. Tahun lalu saya berkunjung ke sini, The Altitude ini masih dalam konstruksi ya, dan sekarang sudah bisa digunakan. Cakepnya altitude ini terlihat dari langit-langit yang berbentuk segitiga yang unik seperti berlapis-lapis gitu. Strukturnya juga dari konstruksi baja, ini terlihat kokoh dengan lampu-lampu gantung yang artistik. Kemudian atapnya juga berbentuk segitiga yang berlapis-lapis. Saya sih ngebayangin ya, selain buat meeting room, di altitude ini ruangannya juga pasti cakep buat acara-acara sakral seperti akad nikah atau pemberkatan nikah. Pasti megah dan hikmat banget. Travelers berjalan ke arah luar dari altitude ini kita bisa melihat pemandangan lereng gunung Papandayan dan juga bukit-bukit yang cakep. Nah, di ujung lantainya ada glass floor yang bisa digunakan untuk melihat-lihat view ke bawah melalui kaca. Sayangnya pas saya kesini pagi-pagi, glass floor-nya ini masih berlapis embun, jadi view ke bawahnya nggak gitu jelas terlihat. Kalau travelers mau kerja dan perlu ruangan yang khusus, di lantai dasar ada co-working space. Ruangan ini nuansa coklat dengan material kayu dan dindingnya sedikit open air ya, agak terbuka. Co-working space ini ditujukan bagi travelers yang ingin space untuk kerja sendiri dengan suasana yang lebih tenang. Dan di sini juga disediakan perangkat komputer. Tapi kalau co-working space ini ingin dimanfaatkan oleh travelers untuk kerja, ada tarif atau biaya yang kita harus bayarkan untuk menyewa tempat ini. Oke, travelers, demikian virtual tour kita di Hotel Gaya Bandung. Jangan lupa subscribe, like, and comments, dan terima kasih. Ikuti terus channel ini karena kalian akan bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang objek wisata, wisata kuliner, dan hotel-hotel yang akan diulas lebih lanjut. Salam sehat, salam semangat.